belum pernah dihadirkan untuk meyakinkan majelis bahwa Nikita tidak bersalah. Sehingga dakwaan mau pasal berapapun yang didakwakan itu bisa terbantahkan dan Nikita. Pemirsa Cekabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cekabar Online. Kalau menurut saya itu standar pengadilan ya, bahwa semua orang yang nanti sebagai terdakwa itu diborgol, itu standar. Ada sisi kemanusiaan itu tergantung daripada jaksa ya. Yang kedua, soal dia pakai baju orange, ya memang dia terdakwa. Jadi menurut saya tidak ada yang salah di situ. Tapi menarik Bang, dalam persidangan juga banyak juga teguran hakim sendiri karena dia saat persidangan berbolak-balik dan tidak terlalu aktif di bangku persakitan. Abang melihat itu gimana? Ya kalau menurut saya ini tugasnya PH untuk memberikan saran hukum yang baik dan benar kepada si Nikita Mirzani. Kenapa? Ini bisa membuat dia hukuman tambah berat karena tidak sopan dalam proses persidangan. Di dalam persidangan kita sebagai terdakwa harus menunjukkan etikat baik kita. Karena itu salah satu hakim untuk mengurangi hukumannya kita, bahwa bersikap sopan dalam persidangan. Dia tidak fokus, ya kan? Nah kalau itu terjadi dan hakim misalnya sudah ada pasal jengkel di situ, nanti yang namanya meringankan dia nanti tidak ada. Artinya hukumannya sesuai dengan tuntutan jaksa, full. Tidak ada yang meringankan karena satu, di persidangan tidak sopan. Yang kedua mungkin ada dugaan melecehkan pengadilan. Hakim itu yang hadir itu adalah yang mulia. Kita yang hadir, termasuk jaksa pun termasuk pengacara, harus sopan. Faktanya teman-teman kita yang tidak sopan kan sekarang dilaporin. Bahkan bahasanya dicabut. Jadi hati-hati loh. Hakim itu undang-undang, ketika putusan dia itu undang-undang. Putusan yang paling tertinggi itu kan undang-undang. Ya, jadi menurut saya kepada PH-nya Nikita, berikan saran yang baik dan benar kepada Nikita Mirzani untuk sopan. Supaya dia mendapatkan courting hukuman, artinya berlaku sopan di pengadilan. Itu menjadi salah satu mengurangi hukuman itu. Dari pihaknya si terdakwa juga itu sendiri juga banyak kejanggalan untuk berstatement bahwa saat JPU menyatakan berkas JPU untuk mengadakan atau membicara atau ke hakim sendiri, banyak kejanggalan-janggalan dalam potongan saat dia di handphone itu Bang. Itu melihat itu gimana Bang? Ya kalau soal ada kejanggalan, ada dakwaan yang tidak benar dan mungkin menurut Nikita dan pihaknya, ya ini saatnya kalian buktikan dong. Namanya dakwaan kan belum ada tuntutan, belum divonis kan. Nah ini nanti pada saat nanti pembelaannya ya dilakukanlah dengan semaksimal mungkin, menunjukkan kepada majelis hakim dengan bukti yang dihadirkan, dengan saksi yang dihadirkan, dengan ahli yang dihadirkan, bahwa Nikita tidak bersalah, bahwa dakwaan itu memang kabur, bahwa dakwaannya tidak sesuai dengan fakta. Kan itu aja. Bang, kemarin juga yang menarik juga dilihat dari sisi pemberitaan, dan saat dia selesai dari persidangan, dia ingin berkomentar selama 3 bulan dia bukam katanya, tidak mengomentari di media, dan akhirnya dia membuka surat petisi kepada presiden. Gimana Bang? Loh, Nikita ini kan warga negara Indonesia. Siap. Terlepas dia seorang public figure, seorang artis, dia memiliki hak hukum yang juga harus dihormati. Ketika dia memberikan petisi kepada presiden, itu haknya dia. Soal presiden merespon atau tidak, itu tidak ada persoalan. Tapi yang warga negara boleh dong. Dia menyampaikan isi hatinya kepada presidennya, juga bukan hanya kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara gitu. Jadi wajar saja. Ya kalau presiden mendengar bahwa ada kebenaran di situ, mungkin dia turunkan tim untuk melakukan investigasi kan, silakan. Sebagai warga negara boleh, tidak ada yang melarang itu. Tapi kan dari bukan arogansi, substansi dari menjalin SOP seorang jaksa itu lalu dalam tanda kutip mencari celah untuk Nikita Mirzani tidak bisa berbicara di medianya. Sebenarnya itu tergantung ya. SOP-nya memang nggak boleh. Saya seorang terdakwa nggak boleh bicara di publik. Harusnya nggak boleh. Apa yang dia mau bicarakan, dia harus bicara di pengadilan, bukan di publik. Yang boleh bicara itu pengacaranya. Tapi kemarin itu jaksa mungkin merasa ini dari sisi kemanusiaan atau mungkin ada hal tertentu pertimbangannya sehingga mungkin dikasih Nikita untuk melepaskan istilah isi hatinya lah. Ya itu pertimbangan daripada JPU ya. Seharusnya nggak boleh. Yang boleh itu hanya pengacara yang menyampaikan apa sih yang terjadi dalam persidangan. Terdakwa tuh nggak boleh orang diborgol, dia juga dalam pesakitan kok. Nggak boleh memberikan apapun, statement apapun. Karena apa yang disampaikan tetap juga dianggap tidak bisa mewakili kebenaran karena dia lagi dalam proses pesakitan. Oke, kita balik ke pandangan Abang sebagai dari pelaporan Reja Gadis sendiri. Kemarin juga pihak dari Reja Gadis juga sebagai pelapor tidak hadir kalau nggak salah ya Bang. Dan
kuasa hukumnya juga membuat respon bahwa tetap proses ini berjalan dan kata tidak damai. Namun gimana? Memang RG tidak perlu hadir kan sudah diwakilkan sama jaksa negara. Pengacara negara itu ya jaksa yang mewakili korban. Jadi tidak perlu hadir, dia nonton aja lewat TV kan nggak ada. Tidak wajib hadir. Kalau hadir ya silakan, tapi tidak wajib hadir. Tapi kan kalau di sisi apakah kata damai itu tidak mungkin? Kalau untuk kali ini memang perdamaian sudah tidak bisa lagi. Karena proses hukum sudah berjalan. Ini siapa yang salah, siapa yang benar, nanti dibuktikan dalam proses. Dalam proses. Dari pihaknya Raja Gadis melihat dari gugatan, padahal dia yang merasa ke duitnya yang hilang, kok dia digugat dengan prestasi 100 M sendiri, Bang. Ngomong ngeliat gugatan yang mana sih? Gugatan WM prestasi perdata. Yang menggugat siapa? Ini kita media nih. Iya, makanya saya bilang harusnya fokus di kasus pidananya saja. Orang menggugat One Press itu berarti ada perjanjian yang dilanggar, ada cedera janji, ada ingkar janji, ada one prestasi. Pertanyaan saya, ada perjanjian dilanggar nggak? Mana perjanjian tertulis? Negara ini negara hukum. Ketika bicara hukum itu harus tertulis itu loh. Mana bisa orang berbicara lisan bisa dibuktikan atau lihat WA doang? Nggak bisa. Semuanya harus tertulis. Karena hanya WA itu hanya petunjuk. Tidak bisa mewakili ketika memang ada perjanjian yang mereka dua tanda tangani, itu hukum sudah berlaku di situ. Salah satu melanggar perjanjian itu namanya uang prestasi, namanya cedera janji, namanya ingkar janji, gitu. Tapi namanya pengadilan, kalau ada gugatan masuk tidak mungkin ditolak. Tapi dalam prosesnya nanti akan dibuktikan, pembuktiannya kalau nggak ada ya pasti akan ditolak. Gitu. Tapi ditolak itu dalam arti proses gugatan itu tetap berjalan nggak bisa, pasti akan ditolak dalam arti pasti ada putusan. Putusan pengadilan nanti apakah ini perkara itu bukan lanjut atau tidak, siapa yang menang atau siapa yang kalah. Artinya dalam proses itu nanti kelihatan pembuktiannya. Pembuktian dong, harus dibuktikan dong. Lu merasa bahwa lu One Press gugat sekian miliar, lo pernah nggak ada dana sekian yang keluar? Karena di dalam hukum perdata, saya sudah belasan tahun jadi pengacara, belum pernah hakim mengakomodir yang namanya imaterial. Capek lu, lelah kau, marah kamu, dibayar pakai berapa. Tapi kalau ketika ada memang itu material, keluar uang 10 juta, 20 juta, itu pasti akan diakomodir oleh jaksa. Diakomodir oleh majelis hakim, perdata ya. Karena itu material. Material itu harus dibayar. Namun kalau nanti seandainya, kalau proses gugatan itu dimenangkan oleh seorang kita yang merasa dia tidak maksudnya nggak memeras, apakah substansi di pidana itu tetap berjalan atau gimana, Pak? Jadi saya dari awal saya bilang ini seolah-olah menggugat perdata untuk membatalkan pidana. Nggak ada cerita kayak gitu. Perdata ya perdata, pidana ya pidana. Pidana bicara tentang perbuatan, hukumannya badan. Perdata bicara tentang keperdataan, hukumannya harta benda. Jadi beda jauh. Nggak ada sesuatu yang bisa menghentikan proses di pengadilan. Jadi intinya Bung berpandangan langkah yang salah dong. Kalau bilang salah tidak juga. Namanya orang berupaya ya. Silakan aja lah, nggak ada masalah. Tapi buat saya agak keliru lah. Udah fokus saya ke pidananya, bebaskan Nikita Mirzani dulu, baru gugat itu loh, ya kan? Pasal yang dikenakan 3 pasal memang dalam tanda kutip yang diajukan oleh JPU sendiri ya, Undang-Undang ITE, pemerasan dan TPPU. Nah, apa mulai TPPU gimana sih? Ya kalau menurut saya jangan kasih aja semua pasal. Nggak apa-apa, dakwa. Tapi kan kalau orang bisa bantah, buktikan bahwa itu tidak ada pasal yang bisa dikenakan, bebas nggak bebas juga. Oh gitu. Jadi Abang netral secara hukum pandangan. Oh saya netral karena saya bicara dari praktisi hukum. Oke. Oke Bang, lanjut nih, menarik juga sih Bang. Maksudnya kan masyarakat juga banyak kemarin berstatement atau mau ngasih apa sih kata-kata bebaskan Nikita Mirzani. Ya, gimana sih tagline-nya? Iya, tagline itu. Kalau menurut saya memang dari awal kasus ini saya sudah sampaikan. Harusnya Nikita itu bisa mengikuti proses hukum di luar daripada tahanan. Boleh. Kenapa? Ajukan permohonan penangguhan penahanan. Dijamin oleh ibunya atau keluarganya. Jangan anak di bawah umur, itu memang tidak diperbolehkan karena dia belum cakap hukum. Tapi kalau oleh ibu, keluarga, saudaranya boleh. Dan dia bikin komitmen, tidak lari, tidak mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti atau tidak mengulangi mempengaruhi saksi, itu boleh. Tapi faktanya kan tidak. Yang kedua, ada ruang yang harus sebenarnya diambil oleh PH-nya. Bahwa Nikita boleh bebas, boleh lewat proses pra-peradilan. Membuktikan, uji dulu status tersangkanya, uji dulu status penahanannya, penangkapannya, apakah sudah sah atau tidak, gitu loh.
Ini kan tidak diambil juga. SP3-nya tidak diambil juga. Makanya faktanya saya bilang kepada PH-nya nih kita, saat inilah kalian harus bisa menunjukkan taring kalian, nunjukkan profesionalis kalian, bebaskan Nikita dengan tadi menghadirkan saksi yang menguntungkan, menghadirkan ahli yang profesional di bidangnya, menghadirkan juga bukti-bukti dan juga barang bukti yang sebelumnya belum pernah dihadirkan untuk meyakinkan majelis bahwa Nikita tidak bersalah. Sehingga dakwaan mau pasal berapapun yang didakwakan itu bisa terbantahkan dan Nikita bisa bebas. Bang, kemarin itu juga nyebut ada juga kan kata dokter gitu. Dengan perkara kasus laporan dokter RG ini, nanti apakah sumber substansi orang-orang itu juga bisa masuk dari saksi atau gimana sih Bang? Ya, apa ini akan melebar nggak sih Bang dalam kalau saya yakin bahwa dokter O, doktif dan lain sebagainya, kalau memang berpotensi jadi saksi akan dipanggil. Tunggu aja lah, kalau dipanggil harus hadir. Sampaikan apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan apa yang kau rasakan, itu namanya saksi. Bukan saksi itu mungkin karena siapa, enggak, saksi itu harus saksi TKP. Saksi yang tahu, saksi yang mendengar, saksi yang merasakan kasus ini. Dia tahu ceritanya, dia dengar cerita, dia lihat kasus ketika dia ada pertemuan dan lain sebagainya. Tapi dalam BAP tidak dipanggil, nggak ada masalah Bang ya? Nah, mereka kan sudah dipanggil, periksa sebagai saksi kan di Polda Metro. Tapi apakah dia juga tindak lanjutnya sebagai seorang tersangka atau sidik atau tidak, tergantung dari alat bukti yang polisi dapatkan. Kalau memang tidak ada alat bukti yang kuat untuk menjerat mereka dua, ya jangan dipaksakan dong. Untuk closing Bang, kelanjutan dari sisi pandangan hukum Bang, apakah perkara ini memang akan terjadi kata tidak damai Bang, karena kan banyak dari pihak sono dugaan inginnya si damai, tapi kita dirinya tetap maju Bang. Ya, jadi begini, kalau saya ini kan juga mantan pengacara Nikita. Kepada netizen, para pendukung Nikita, mari berdoa buat Nikita. Yang kedua, doa saya tidak cukup, harus dengan bukti tindakan yang nyata. Dan yang berikut lagi bahwa negara-negara hukum, hormatilah proses hukum. Jangan tagline ganti hakim, ganti jaksa. Jangan. Semua itu melalui proses hukumnya. Kita justru harusnya menghormati proses hukum itu berjalan, sehingga kita mendapatkan suatu kepastian hukum dan juga keadilan. Sebagai seorang perempuan dan sebagai kepala keluarga, saya yakin pertimbangan-pertimbangan hakim itu akan menjadi salah satu meringankan hukuman ini kita. Tapi dia harus sopan dalam persidangan. Jangan sampai dia melecehkan proses persidangan. Justru hukumannya pasti diperberat. Tapi kan yang lagi viral lagi soal JPU pakai masker 33 orang itu gimana Bang? Itu hak. Karena kan bukan ini saatnya lagi nggak ada corona Bang. Gimana Bang? Jadi kalau saya, orang Indonesia ini lucu. Antara ada pakai kacamata, dia bilang kenapa dia pakai kacamata? Nanti pakai topi, kenapa dia pakai topi? Nggak pakai masker loh, ibunya kok nggak pakai masker? Jadi itu tidak ada larangan. Dia mau pakai masker, tidak, pakai kacamata, tidak. Yang penting selama itu masih sopan, tidak mengurangi rasa dia berseragam atau menghormati proses pengadilan, saya rasa. Jadi sesuai SOP sesuai substansi atau SOP itu. Ya kan tidak ada yang dilarang. Kan orang pakai masker boleh, mungkin dia flu daripada dia nyebarin. Tapi kok bebarangan Bang tiga-tiganya? Ya mungkin kompak flu kan bisa aja. Malam ada netizen tuh melacak sampai sini sebenarnya JPU ini apa JPU-an apa? Saya kasih tahu sama kan, netizen yang paling ditakuti di dunia itu netizen Indonesia. Suka cari orang punya biang kerok, masalahnya, latar belakangnya, dulu pernah lahir di mana, makan apa. Lu nanti makan mie aja omongin lo, ini orang makan mie aja tiap hari. Jadi memang inilah negara demokrasi. Orang boleh berbicara selama tidak melecehkan, tidak menghina, tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain. Nggak ada masalah. Karena di situ juga ada undang-undang ITE yang menunggu ketika kau mau lakukan tindakan melanggar undang-undang ITE, ada pasalnya juga yang akan disangkakan. Mau dikenakan pasal. Makanya berbicara gunakan jari dengan bijak. Itu pesan saya terakhir.